peraturannya di kantor itu nggak boleh kita berdiri, nggak boleh, nggak mungkin. Jadi ini bang, pelayanan pabrik kan? Ini pelayanan pabrik kan? Jadi abang mengamankan kan? Kita kan nggak buat rusuh. Jadi udah kita kan aman. Apa yang mengamankan? Tadi nggak bisa, kita mau ada satpam di situ. Nggak ada. Makanya peraturannya Bang. Nggak ada, dibilang nggak boleh masuk dua orang. Mana? Kalau secara tertulisnya ada peraturan. Jangan mengatakan ada bang. Gimana instrumen nih? Ya, bang, kalau masuk ke negara kita untuk keadilan nggak bisa. Orang gini ditahan di depan, orang minta keadilan nggak bisa. Kita masuk, bisa lah. Kecuali kita datang di sini bang, itu kita pun datang kalau nggak gaya bang. Di luarnya aja gitu bang. Biar agak adem bang di situ kita ada. Itu udah masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Bantuan Umat hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, ini alhamdulillah sempat dan datang hari ini di lokasi kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun tujuan kami dari LBH Pelita Umat ini perihalnya permohonan fatwa. Ini suratnya. Dan alhamdulillah surat sudah kami masukkan tadi langsung ke bagian persuratan ini dengan Ibu Cika. Ini buktinya. Dan oleh karena itu dengan permohonan fatwa ini kami ingin meminta kejelasan dari Mahkamah Agung terkait klien kami, yakni Ustadz Gus Nur. Ini Sugi Nur Raharja yang hari ini mau dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, bagi kami kejelasan posisinya, sehingga kami berinisiatif memutuskan mengirim surat perihal permohonan fatwa. Agar apa? Agar benar-benar hukum itu transparan, berkeadilan, seperti itu. Tentunya untuk semua. Dan dalam hal ini terhadap klien kami, Ustadz Gus Nur, Sugi Nur Raharja. Kami bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim, perihal permohonan fatwa. Dengan hormat, sehubungan dengan adanya surat panggilan nomor B4267 garing M.S.10.3 garing EQ .2 garing 12 garing 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang tercatat diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Kami LBH Pelita Umat sebagai kuasa hukum yang mendampingi terdakwa
Sugi Nur Raharja mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung dengan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa surat panggilan tersebut baru kami terima pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2020. Padahal perginya menghadap jaksa Kejaksaan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022. Ini sangat aneh sekali. Suratnya baru kami terima hari Selasa, tetapi diminta hadirnya itu hari Senin. Ini praktik-praktik yang tentunya tidak baik dan tentunya tidak benar. Kedua, bahwa terdapat perbedaan pandangan antara jaksa dan tim penasihat hukum sehubungan dengan bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 8 Pitsus 2020 junto putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor perkara 1233 garing Pitsus 2019 PN Surabaya tanggal 24 Oktober 2019. 3. Bahwa kami berpendapat jaksa tidak dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur disebabkan menimbang bahwa oleh karena dakwaan tuntutan penuntut umum pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang ancaman pidana penjaranya maksimal 4 tahun dan sesuai pasal 21 KUHP tidak bisa dikenai penahanan, maka majelis hakim tidak sependapat dengan amar tuntutan penuntut umum yang memerintahkan agar terdakwa ditahan. Kedua, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga pertimbangan tersebut juga berlaku, yang artinya Gus Nur tidak bisa ditahan karena majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa untuk menahan Gus Nur. Ketiga, bahwa terlebih lagi amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor perkara 1233 garing Pitsus 2019 PN Surabaya tanggal 24 Oktober 2019 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 8 Pitsus 2020 tidak pernah ada perintah untuk menahan Gus Nur sehingga jaksa penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan dan menahan Gus Nur. Yang keempat, bahwa kasus yang menimpa Gus Nur ini telah menyita perhatian umat Islam sehingga sejumlah advokat, tokoh dan ulama ikut bersuara menolak kriminalisasi terhadap Gus Nur. Karena itu, suara dari segenap advokat, ulama, aktivis dan umat Islam pada umumnya wajib didengar dan tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan memberikan fatwa sebagai petunjuk atas tafsir pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 8 Pitsus 2020 junto Pengadilan Negeri Surabaya nomor perkara 1233 Pitsus 2019 PN Surabaya tanggal 24 Oktober 2019. Demikian permohonan disampaikan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih. Jakarta, 6 Januari 2022. Direktur Bidang Advokasi Rizky Fatama Jayamunte SH MH, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan SH MH. Ini yang kami ingin sampaikan, bahwasanya kami hadir hari ini berada di posisi kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta fatwa agar tafsiran-tafsiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya ini dapat diberikan secara rinci oleh Mahkamah Agung. Agar apa? Agar jangan terkesan bahwasanya Gus Nur ini dikriminalisasi. Dan kami yakini menurut dugaan kuat kami, klien kami ini telah terjadi kriminalisasi terhadapnya. Oleh karena itu penting kepada kami agar jelas fatwa dari Mahkamah Agung. Agar apa? Agar Kejaksaan Negeri Surabaya tidak membuat tafsirannya sendiri sehingga terwujud rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat yang sangat sulit dan sangat langka kita rasakan hari ini. Itu jadi kami menolak yang namanya kriminalisasi terhadap ulama, terhadap aktivis dan terhadap
umat Islam secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari keluarga Gus Nur dan juga para pengacara dari LBH Pelita Umat, ya subhanallah, pada hari ini mendatangi Mahkamah Agung, ya, agar Mahkamah Agung segera memberikan fatwa bahwa Gus Nur ini adalah layak bebas dan harus benar-benar bebas, ya. Kenapa demikian? Karena tadi sudah dijelaskan, amar keputusan hakim, Gus Nur ini tidak layak atau tidak boleh ditahan. Subhanallah. Ya. Yang selanjutnya, ya, saya sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya, ya, jangan sampai di belakang kalian ini ada motif-motif politik, ya, atau ada tekanan-tekanan politik. Kenapa demikian? Ya, Gus Nur ini sudah menjalani seluruh proses, ya. Di Palu sidang juga sudah dihadiri, ya. Di Surabaya juga sudah diputus, juga sudah dihadiri, ya subhanallah. Di Jakarta, ya, sekarang ini masih menjalani amar keputusan Mahkamah Agung belum keluar, banding atau kasasi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga dijalani. Dan beliau juga meringkuk di Mabes Polri itu hampir 10 bulan. Coba kurang apa lagi Pak Jaksa? Ya, coba lihat dengan mata hatimu itu. Kurang apa lagi beliau itu? Ya, disiksa. Ya, kurang apa lagi beliau ini diancam bahkan langsung dijebloskan, ya. Yang kedua, sudah banyak para ulama ditangkap, ya. Ustadz Farid Okbah dan kawan-kawan, ya, demikian juga FPI juga dibubarkan, Hizbut Tahrir juga dibubarkan, Habib Rizik juga ditangkap, dijebloskan, pengurus FPI juga sudah dijebloskan, yang terakhir adalah Habib Bahar, ya, demikian juga Ustadz Alfian Tanjung, demikian juga Ahmad Dhani, demikian juga dari aktivis kami, demikian juga Ustadz Ali Baharsa. Ya, sudah sekian ratus lebih ini para ulama, para pejuang kebenaran yang kritis, ya, untuk membela negeri ini, untuk cinta kepada negeri ini, untuk menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan, ya, mengusir asing dan asing oligark penjajah di negeri ini. Ya, apa masih kurang? Wahai, ya, Bapak, ya, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dan juga institusi penegak hukum yang ada di negeri ini. Subhanallah. Yang ketiga saya sampaikan, Gus Nur dan juga para ulama, para habaib ini tidak layak untuk ditangkap. Tidak layak untuk dijebloskan ke dalam penjara, apalagi, ya, status tersangka. Kenapa demikian? Ya, karena sesungguhnya mereka ini hanya sekedar amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kondisi negara ini yang sudah carut-marut, yang sudah rusak, yang sudah banyak skandal ketidakadilan, skandal korupsi, skandal perampokan, ya, kekayaan alam negara ini sudah sangat banyak sekali. Sehingga kalau boleh saya ibaratkan, kenapa Gus Nur ini selalu kritis, ya, selalu lantang para ulama dan para habaib yang lain. Karena kalau boleh saya ibaratkan, negeri ini ibarat satu rumah tangga yang kemudian datang para perampok, yang mereka ini kemudian, ya, mencuri barang-barang yang ada di rumah tersebut, yang mereka kemudian memaksa mengambil harta benda yang ada di rumah tersebut. Tidak hanya itu, mereka memukuli anak dan istri dari seorang suami. Tidak hanya di situ, mereka mencabuli. Tidak hanya di situ, mereka malah memperkosanya. Apakah mungkin ketika hal ini terjadi, kemudian seorang suami itu disuruh mengatakan, kamu jangan keras-keras menasihati kepada perampok. Ya, misalnya, wahai perampok, kalau kamu mengambil barang saya, jangan di siang hari, ya, di malam hari aja, biar tidak dilihat oleh tetangga. Apa seperti ini seorang laki-laki yang sejati, saudara? Tidak. Subhanallah. Ya, wahai perampok, kalau engkau itu mau memperkosa anak, ya, putri dan istri saya,
Jangan sering-sering, 1 minggu sekali aja. Apa seperti ini seorang laki-laki muslim yang sejati, saudara? Tidak mungkin. Maka yang benar adalah langsung, saudara, ya, dilawan, saudara, diusir. Kalau tidak dipukul, kalau tidak, ya, apapun yang terjadi sampai kita mengorbankan nyawa pun berani untuk duel, saudara. Betul tidak? Betul. Ini, saudara. Nah, negeri kita ini, saudara, skandal As-Sabri belum selesai. Skandal Jiwasraya belum selesai. Skandal Harun Masiku Belum selesai. Bansos, skandal Bansos belum selesai. Skandal PCR belum selesai. nauzubillah min dzalik. Coba, buku merah di KPK juga belum selesai. Apalagi KM50 juga belum selesai, saudara. Skandal ketidakadilan, saudara. Skandal Freeport belum selesai, saudara. Jadi ulama-ulama, habaib dan juga Gus Nur, saudara. Ini adalah kesatria-kesatria negeri ini yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk menjadikan, ya, penjajahan dan juga tekanan dari oligark atau asing dan asing ini bisa kita usir, saudara. Subhanallah. Yang terakhir perlu saya sampaikan, ya, Gus Nur juga menyampaikan, Habib Bahar juga menyampaikan, ulama-ulama yang lain juga menyampaikan, ya, kalian tidak bisa menghentikan Gus Nur, para ulama, para habib yang lain yang kalian tersangkakan, tidak bisa menghentikan amar ma'ruf mereka. Ya, kalian tangkap, jebloskan juga tidak bisa menghentikan. Bahkan kalian juga, ya, membunuh mereka juga tidak bisa menghentikan karena mereka sudah bertekad kepada Allah SWT dan Rasulnya. Anda tangkap 1 akan tumbuh 1000. Takbir. Anda tangkap 1 akan tumbuh 1 juta orang. Sebagaimana wasiat baginda Rasulullah SAW. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna afdhalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, sesungguhnya sebaik-baik pahala daripada jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim, yang fasad, saudara. Subhanallah. Ini cuma sebatas ini yang dilakukan oleh para ulama. Ya, ditegakkanlah keadilan. Ditegakkanlah hukum-hukum yang sesuai dengan Islam. Karena akan mengantarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan mengantarkan pertolongan Allah SWT. Akan mengantarkan, ya, rezeki yang akan turun dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu sekali lagi saya nasihatkan, ya, kepada institusi kejaksaan, ya, Kejaksaan Agung agar segera menegur, ya, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya agar menghentikan kasus Gus Nur. Karena Gus Nur ini sudah menjalani seluruh ketidakadilan, kezaliman, dan juga proses hukum yang sangat banyak. Ya. Dan tidak hanya itu. Ya. Saya juga meminta bahwa kasusnya ini sudah lama. Yakni sudah tahun 2019. Ya, dan sudah dianggap selesai. Dan menjalani sekarang ini yang di Jakarta. Sekarang diungkap lagi, maka ini nampak sekali, ya, kriminalisasinya. Nampak sekali ketidakadilannya. Nampak sekali dugaan kami ini ada kepentingan politik. Betul tidak? Betul. Ya, ini dari kuasa hukum kami. Ya, subhanallah. Apakah tidak malu? Bapak Kapolri saja sudah malu ketika dikatakan ada sebuah survei, ya, yang cinta kepada institusi kepolisian hanya 10%. Ya. Demikian juga ada yang jijik kepada institusi kepolisian. Coba subhanallah. Ya, ini perasaan kami tentu, ya, perasaan dari Bapak Kapolri juga demikian, miris ini. Apalagi kalau sudah institusi kepolisian seperti itu, institusi kejaksaan, institusi kehakiman tentu juga tidak akan jauh kalau dugaan kami. Oleh karena itu, ya, kami sampaikan kepada seluruh institusi penegak hukum, khususnya adalah Kejaksaan Negeri Surabaya segera menghentikan, ya, penangkapan kepada Gus Nur dan kepada Mahkamah Agung segera memberikan fatwa, ya, bahwa Gus Nur ini menurut, ya, amar keputusan hakim adalah tidak ditahan. Yang terakhir saya sampaikan kepada para ulama, saya sampaikan kepada para habaib, saya sampaikan kepada para aktivis dan juga para pejuang. Maka kalian saat ini dipanggil oleh Islam, ya, untuk selalu,
ya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar apapun resikonya. Saat ini kalian dipanggil oleh Indonesia. Ya, hanya kalian yang betul-betul berani tanpa meminta uang, tanpa meminta jabatan, tanpa meminta bayaran-bayaran untuk selalu ya mengkritisi ketidakadilan, mengkritisi skandal-skandal korupsi, ya menghentikan kezaliman dan ketidakadilan dari rezim Jokowi yang sudah sangat luar biasa. Dan pasti ketika Anda menolong agama Allah SWT, Anda menolong amar ma'ruf nahi mungkar, maka pasti akan dimenangkan oleh Allah SWT. Dan segera rezim ini kalau tidak bertobat, maka akan dijatuhkan oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Dan akan dijatuhkan melalui tentara-tentara Allah yang nampak ataupun tidak nampak. Ya, kalau kita lihat berbagai macam ya musibah sudah banyak di negeri-negeri ini. Ini adalah tanda yang nyata, tanda yang pasti bahwa Allah SWT tidak ridho dengan berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami selaku tim LBH Pelita Umat dan seluruh kaum muslimin mengajak kepada kita semua bahwasannya kasus Gus Nur ini sudah berulang kali, sudah menjalani keadilan demi tahap mulai dari kejaksaan dan lain sebagainya. Kami berharap kepada Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung memberikan fatwa, memberikan keterangan yang jelas bahwasannya Gus Nur ini tidak layak untuk ditahan kembali. Karena kita lihat dari kasus sebelumnya juga, sebenarnya ini kasus kan sudah berjalan lama dari tahun 2019. Lalu kenapa? Ada apa? Sekarang baru dieksekusi oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Surabaya. Ada apa? Apakah ada kepentingan politik? Kita berharap bahwasannya semua kaum muslimin, bahwasannya ulama di dunia ini, di negara kita ini, menyelamatkan umat, memberikan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak mengambil uang rakyat. Mereka tidak mengambil harta rakyat. Mereka hanya menyampaikan ilmu, mencerdaskan umat, memberikan bangsa menjadi bangsa yang hebat dalam keislaman. Tapi kenapa dipermasalahkan dalam perkara hukum? Bahkan menjalani proses keadilan saja langsung ditangkap. Kami selaku LBH Pelita Umat menyeru kepada kaum muslimin dan kepada para LBH muslim yang lainnya memberikan dukungan kepada Gus Nur, bahwasannya kriminalisasi ini tidak layak terhadap Gus Nur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.